Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalesti Rahma dari jurusan Psikologi dengan NIM 0603523045 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Aristoteles salah satu filsuf yang dianggap sangat berjasa dalam meletakkan sendi-sendi pemikiran rasionalitas barat adalah Aristoteles. Ia adalah salah satu murid Plato. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, Makedonia pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang ahli fisika kenamaan. Aristoteles memelopori penyelidikan ihwalogika, memperkaya hampir setiap cabang falsafah, dan memberi sumbangsih tak terkira besarnya terhadap ilmu pengetahuan. Filsafat Aristoteles berkembang ketika ia memimpin Lyceum. Ia berhasil membuat sejumlah karya, termasuk 6 karya yang tulisannya yang membahas logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Karena begitu luasnya lingkup karya yang telah dilahirkan Aristoteles, maka dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, di mana kontribusinya melingkupi berbagai bidang seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, logika formal, etika politik, teori, retorika, dan puisi. Sekian penjelasan dari saya mengenai filsafat Yunani kuno Aristoteles. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sokrates. Filsuf Sokrates, seperti masa hidupnya, dari tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, tetap menjadi sebuah teka-teki, seorang individu yang sulit dipahami, yang meskipun tidak menulis apapun, dianggap sebagai salah satu dari segelintir filsuf yang selamanya mengubah cara pandang filsafat itu sendiri menjadi dibayangkan. Semua informasi yang kami peroleh tentang dia adalah informasi bekas dan sebagian besar diperdebatkan dengan sengit. Namun, pengadilan dan kematiannya di tangan demokrasi Athena tetap merupakan mitos pendiri disiplin akademi filsafat, dan pengaruhnya telah dirasakan jauh melampaui filsafat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030. Di sini saya akan menjelaskan tokoh filsafat Yunani, Thales. Thales adalah perintis matematika dan filsafat Yunani. Dalam sejarah Yunani terdapat beberapa berita tentang Hoi Hepta Sophoi, 7 orang bijaksana, dan Thales adalah salah seorang di antaranya. Sayangnya, Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles mengenai dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Salah satu ketepatan analisis dan prediksi Thales yang membuatnya terkenal adalah meramalkan terjadinya peristiwa gerhana matahari. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Ia dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan rasio manusia. Thales kemudian dianugerahi sebagai bapak filsafat adalah ketika ia memberikan pertanyaan tentang apa sebenarnya bahan dasar alam semesta dan menjawabnya dengan air. Karena pertanyaan dan jawabannya itu, maka Thales termasuk kelompok filsuf yang mencari prinsip dasar alam semesta, karena semuanya tidak akan bisa ada atau bertahan hidup tanpa adanya air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Yunani, yaitu Plato. Plato seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Dilahirkan di Athena dan merupakan murid dari Sokrates. Plato kemudian menjadi guru bagi Aristoteles. Salah satu konsep sentral dalam pemikirannya adalah teori bentuk atau ide, di mana dunia material yang kita lihat dianggap sebagai bayangan dari bentuk-bentuk ideal yang ada di dunia rohania. Karyanya yang terkenal yaitu Republik, menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf atau raja yang memiliki pengetahuan tertinggi tentang bentuk-bentuk ideal.
Plato juga membagi dunia menjadi dua, yaitu dunia materi yang tampak dan dunia bentuk-bentuk abadi. Pendidikan baginya harus menciptakan warga negara yang bijaksana, dan ia menggambarkan konsep keadilan dalam masyarakat. Dalam pandangan terhadap seni, Plato mengkritiknya karena dapat memengaruhi emosi dan pikiran manusia. Meskipun hidup pada zaman kuno, pemikiran Plato tetap relevan dan memengaruhi berbagai bidang, seperti filsafat, politik, dan pendidikan, dan menjadi dasar bagi banyak pemikir setelahnya. Warisannya terus menjadi sumber studi dan perdebatan di dunia filsafat. Plato tidak hanya seorang pemikir, tetapi juga seorang pendidik. Sekitar tahun 387 sebelum Masehi, ia mendirikan akademi di Athena yang menjadi institusi pendidikan tertinggi pertama di dunia barat. Di akademi ini, Plato mengajarkan para muridnya, termasuk Aristoteles, menggabungkan pemikiran filosofis dengan pendidikan. Metode pengajaran Plato terungkap melalui dialog-dialognya yang terkenal dalam karya-karyanya seperti The Republic, Simposium, dan Phaedo. Tokoh-tokoh berbicara satu sama lain untuk mencari kebenaran dan pemahaman. Dialog-dialog ini tidak hanya mengungkapkan pandangan Plato, tetapi juga membentuk dasar untuk perkembangan filsafat dan retorika di masa mendatang. Meskipun Plato tidak membuat penemuan dalam pengertian modern, warisan filsafatnya dan pengaruhnya dalam membentuk pemikiran barat membuatnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah intelektual manusia. Ide-ide tentang keadilan, bentuk-bentuk, dan pendidikan masih memunculkan diskusi dan penerapannya dalam konteks kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amani Fatihah dengan NIM 0603523002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh filsuf Yunani, yaitu Pitagoras. Pitagoras adalah seorang filsuf Yunani kuno dan perintis aliran Pitagoreanisme. Ajaran politik dan keagamannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah memengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga tidak secara langsung ia juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat barat. Pada zaman kuno, Pitagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah seperti teorema Pythagoras, 5 bangun ruang beraturan, teori kesebandingan, dan teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Konon ia juga orang pertama yang menyebut dirinya sebagai filsuf atau pecinta kebijaksanaan, dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pitagoras adalah metempsikosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi, dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke dalam tubuh yang baru. Ia mungkin juga merupakan penggagas doktrin musika universalis yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang tidak terdengar.